Nah, ini IC kaca ya. Saya nggak punya banyak, cuman segini ya. Karena dari dulu sampai sekarang saya selalu buang ini IC kaca ya. Karena nggak ada apa-apanya ya. Cuman heran, ada beberapa IC kaca itu malah orang ngumpulin ya. Dan ada harganya ya. Jadi saya penasaran sendiri. Ini IC kaca ini masih ada apanya sih ya. Kita mau coba hari ini ya. Ini IC kaca nggak ada apa-apanya ya. Kalau dilihat dari ini, kalau yang besar ini, nah ini ada MLCC nya sedikit-sedikit ya. Pasti ada palladiumnya sedikit. Cuman nggak tahu layak diambil apa enggak ya. Kalau yang gini-gini nggak ada apa-apanya nih. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita coba aja. Kalau ada emasnya ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa ya. Kita coba-coba aja. Yuk kita timbang, kita punya berapa ini IC kaca. Nah, kita timbang. Kita pakai cara dilogamkan aja ya, supaya lebih bersih. Kalau memang ada logam berharganya nggak sampai hilang. Kurang sedikit 3 on ya, 2,95. Oke lah, nggak masalah ya. Bentar saya cari, mungkin ada satu lagi yang keleleran ya, bentar ya. Oke, ternyata nggak dapat lagi ya. Oke lah, 2,95, 295 gram ya. Kita langsung logamin aja. Saya pakai koi bekas ya, nggak koi baru. Sayang, kelihatannya seperti ini sih biasa, nggak olah, saya buang-buang ya. Oke lah, kita langsung bakar, kita logamin ya. Oke, yuk saya kerjakan dulu ya sampai dapat logamnya. Yuk, saya bakar dulu ya. Ya, nggak saya pakai api kenceng, api kecil dulu aja. Kita bakar dulu sampai jadi arang. Nah, baru nanti kita kalau udah jadi arang semua, baru kita kencengin ya apinya. Kita logamin. Nah, pertama ini cukup kita bakar dulu sampai hitam. Ini ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini hasil logamnya ya. Perjuangan berat nih dapat ini. Sudah saya bersihkan pakai timah hitam, ternyata tahu sendiri ya. Si chip kaca itu bawahnya tuh timah semua ya. Nah, ini masih banyak timahnya ini. Tadi saya pukul masih empuk. Masih warnanya putih ini timah ini ya. Oke, yuk kita bersihkan lagi karena tadi kowinya udah nggak layak pakai ya. Ini kita ganti kowi lagi. Kita bersihkan lagi pakai timah hitam, tiup lagi sampai kita dapat logam yang bersih ya. Oke, yuk saya bersihkan lagi aja ya. Oke, ini ya logamnya udah saya bersihkan lagi pakai timah hitam ya. Udah mulai merah ya warnanya ya. Nah, udah merah. Berarti udah timah-timah. Semoga aja timah-timah udah habis ya. Jadi nggak begitu mengganggu. Nah, ini tinggal tembaganya ya. Dan logam-logam lainnya nggak tahu apa. Yuk kita cari tahu yuk. Ada emasnya nggak sih? Ya, kalau ada emasnya lain kali jangan dibuang ya. Nah, saya dulu banyak dibuang karena nggak ada apa-apanya ya. Oke, yuk cukin langsung ya biar cepat. Tinggal kasih air nitrit, udah kelar, nggak perlu HF. Mau dikasih HF sedikit boleh ya, karena ini udah bersih. Mau dikasih juga boleh, sedikit aja ya. Oke, dilihat sebanyak apa emasnya ya. Oke, saya lanjut dulu ya cukinnya. Oke ya, ini ya, sebelum kita cukin kita timbang dulu berapa. Tadi hampir 3 ons ya. Saya logamin. Saya pakai timah hitam. Tapi setelah itu timah hitamnya ditiup jadi hilang ya. Ini memang betul logam dari itu, dari chip kacanya ya, nggak saya tambah tembaga. Tinggal 67 68 gram aja. Yuk kita cukin.
langsung kita cari tahu isinya apa ya. Oke, ini langsung aja ya. Ini wadahnya, saya kasih air. Ini logamnya kita taruh bawah. Yuk kita langsung kasih nitrit. Nah, ada reaksi ya. Nah, itu dilihat ya. Nah, itu logamnya. Kalau logam kena nitrit reaksi, terus kita lihat permukaan logamnya berubah jadi warna hitam, itu berarti ada kandungan emasnya ya. Biasanya kalau ada orang bilang lain-lain, saya juga nggak tahu ya, biasanya sih gitu. Oke, kalau itu tetap kuning meskipun kena nitrit ya, kebanyakan kuningan gitu aja ya. Nah, ya kita lihat. Nah, itu kan berubah jadi hitaman. Nah, cuman seberapa banyak emasnya kita nggak tahu ya. Ya kita tunggu aja sampai selesai ya. Oke, kita tunggu dulu. Reaksi belum selesai. Buat yang baru nyimak video saya ya, itu asap merah, hati-hati. Kalau cukim-cukim gini di ruangan terbuka ya, yang udaranya bagus, itu asap merah jangan kehirup ya, bisa pendek umurnya ya. Nah gitu, ntar banyak duit, banyak emas, umur pendek, percuma ya. Oke, jadi hati-hati sendiri. Mau asap merah, asap putih, pokoknya asap dari pengolahan, hati-hati aja, gitu aja dah. Nggak peduli warna aja dah. Oke ya, kalau kimia-kimia hati-hati, sediain air. Jadi kalau kena tangan langsung dibilas, jangan dicicipin ya, karena ada teman saya SMP dicicipin. Aduh, jangan ditiru ya, nggak peduli mau rasa apa dah ya, jangan ditiru. Oke, hati-hati sendiri semuanya ya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Ini ya, kita udah selesai cukimnya. Yuk kita tiriskan ya. Kita lihat seberapa banyak emasnya ya. Oke. Itu ya, ternyata ada emasnya. Nah, ternyata ada, cuman saya nggak bisa bilang berapa banyak ya. Tadi bahannya cuma 3 on. Ya, itu ya emasnya ya, sedikit. Nah, jadi kalau dapat chip kaca, mau proses khusus chip kaca saja, mending nggak usah dah ya. Nah, tapi kalau punya chip kaca juga jangan dibuang. Kalau lagi melogamkan IC atau segala macam ya, utuh masukin aja pakai blower ya. Nah, itu ternyata ada emasnya ya. Oke, nggak saya logamin ya, karena terlalu sedikit. Nah, untuk cairannya ini, nah, kata orang sih itu timah yang di bawah itu yang bulat itu ya. Nah, itu mengandung perak. Yuk kita lihat yuk, ada peraknya nggak ya. Sebentar saya ambil garam ya. Oke, itu ya air cukimnya. Nah, ini saya ambil garam ya. Yuk kita tes, ada peraknya sungguhan nggak. Ternyata bener ya, timahnya di IC apa namanya, IC chipset kaca, peraknya lumayan. Nah itu ya, bentar,
saya buatin garam campur air dulu ya. Oke, itu tadi sudah saya kasih garam, udah turun peraknya, tapi ini saya buatin lagi ya. Garam campur air, yuk kita lihat banyak kak peraknya ya. Oh, masih keluar terus. Oke, kita aduk-aduk terus ya. Oh, sudah habis ya. Udah kena garam, udah warnanya hijau. Berarti udah habis. Bentar ya, saya bilas-bilas dulu ya. Itu peraknya ya. Ternyata chipset kaca kandungan peraknya tuh bagus ya. Tapi ini peraknya kalau nggak salah ya, itu bukan dari chipset kacanya, tapi justru dari soldernya itu yang di bawah chipset kaca yang bulat-bulat itu. Tapi karena tadi sudah saya bersihkan dengan timah hitam ya, jadi tinggal peraknya. Kalau chipset kaca utuh tidak dibersihkan dulu dengan timah hitam, ya peraknya campur timah itu. Tapi berhubung ini sudah saya bersihkan timah hitam ya, peraknya bersih. Jadi itu emasnya sedikit sekali ya, tapi ya masih ada. Itu peraknya. Ini belum kita coba palladium ya. Tapi saya rasa palladium hampir nggak ada lah ya. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, layak nggak diolah chipset kaca kalau gitu ya? Kalian putusin sendiri. Karena dari 303 on aja, kita dapat ini perak dan emasnya ya. Ini nggak sampai 0,1, nggak sampai ini ya, nggak nyampe, bisa 0,0 sekian ya. Tapi peraknya lumayan, itu dari timahnya itu. Kalau saya tahu seperti ini, nggak saya buang-buang dari dulu, saya olah. Itu gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya olah kalau udah tahu seperti ini ya. Kalau kalian nggak diolah, cuman dikumpul-kumpulin aja, dibuang-buang gitu, kirim ke saya aja ya. Tapi kalau saya suruh kasih harga per kilo berapa, waduh nggak tahu ya. Ini perak belum saya logamin, emasnya juga belum saya timbang hasilnya berapa ya. Oke, sekian dulu ya. Peraknya kita jadiin aja dah. Oke, peraknya kita jadiin ya. Sebentar saya tiriskan dulu. Nah, ini peraknya udah saya tirisin. Tinggal kita bilas air panas, kita paku. Sekalian ya, emasnya saya jadiin juga aja dah, biar tahu sekalian. Oke, saya lanjut dulu bilas ini, kasih paku. Emasnya saya logamin. Oke. Ini ya. Endapan peraknya udah saya paku. Kita bilas-bilas ya. Ya bersih. Tuh, masih besi-besinya banyak ya. Airnya masih keruh ya. Kita bilas sampai bening ya. Oke. Air panas ya. Oke, kita kasih sulfat sedikit. Bentar ya. Oke, ini sudah saya kasih sulfat sedikit. Dikocok-kocok lagi ya, dibersihkan lagi. Udah mulai bersih ya endapannya ya. Oke, kita tiriskan lagi ya seperti biasa. Yuk, kita bilas lagi pakai air panas. Hilangin sisa-sisa kimia ya. Oke, bagus tuh ya.
udah bersih. Yuk kita bilas lagi ya, terakhir ya. Dah. Oke. Yuk kita bakar yuk. Dah, saya pindahkan ke koi dulu ya. Pindahkan ke koi. Ini ya peraknya ya, kita bersihkan dulu, kasih borak dikit. Oke. Dah, kita ambil ya. Nah, ini peraknya ya. Nih, peraknya masih kotor. Tadi ya saya pukul-pukul ya biar bersih ya. Itu peraknya. Yuk kita timbang yuk, berapa yuk. Masih kotor ya, banyak boraknya. Biarin dah, kurang lebih aja ya. Nah, kita dapat perak 6,2 gram. Lumayan peraknya ya, dari timah-timahnya itu ya. Untuk emasnya nih terlalu kecil. Semoga kelihatan ya. Itu seujung pulpen. Nah, tapi udah kuning itu. Tuh. Ya, saya zoom. Oh, nggak kelihatan ya. Itu dia. Itu. Nah, bandingin dengan peraknya. Wah. Ya. Jadi layak nggak diolah. Nah, putusin sendiri ya. Tapi kalau saya sih bagus nih, lumayan kalau diolah ya. Nah, bentar saya hitungin. Oke, ini hitungan saya ya. Dari 300 gram kita dapat 6,1 gram perak kali, anggap aja 8.500 atau 8.000 ya, anggap 8.500 karena kotor. Kita dapat uang 51.800. Nah, 1000 gram 1 kilo kalau dibagi 300 itu 3,33 dikali uang 51, berarti per 1 kilo kita dapat dari peraknya aja 170.000. Ini saya nggak hitung emas ya, karena emasnya terlalu kecil nih. Nah, itu emasnya. Jadi kalau masih kita beli per kilo 30.000, 40.000 masih layak olah ya. Tapi kalau sudah 1 kilo dihargain 200.000 mah suruh mut sendiri aja ya, biar jadi perak kalau dimut. Nah, gitu ya. Paling mahal 50.000 dah per kilo. Masih oke diolah. Nah, sekian ya. Terima kasih nih perak sama emasnya. Anggap kalau olah ini anggap aja emasnya ini bonusnya ya. Nah, yang kita cari peraknya. Ternyata masih oke lah ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih.